sahabat pencinta film dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan penuh keberlimpahan. Selamat datang di Okta Film, di mana saya akan berbagi referensi film-film dari seluruh belahan dunia yang wajib kalian tonton. Di sini kita akan membahas segala hal tentang film-film terbaik, adegan mendebarkan, dan juga membuka rahasia di balik layar yang membuat produksi film begitu menarik. Tonton sampai habis ya, agar keseluruhan informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu film yang bergenre biografi, drama, dan sejarah yang berjudul The Professor and the Madman. The Professor and the Madman adalah film drama sejarah yang disutradarai oleh Farhad Safinia dan rilis tahun 2019, didasarkan pada buku berjudul The Sergeant of Crowthorne karya Simon Winchester. Film ini menampilkan dua aktor papan atas. Mel Gibson berperan sebagai Profesor James Murray dan Sean Penn berperan sebagai Dr. W.C. Minor. Berkisah tentang penyusunan kamus Oxford English Dictionary dan keterlibatan tidak terduga seorang narapidana dalam kontribusinya. Film ini menggambarkan perjuangan, kegilaan, dan keajaiban kolaborasi tanpa batas dalam penciptaan sebuah karya monumental. Pada tahun 1872 di London, pensiunan ahli bedah Angkatan Darat Amerika Serikat bernama William Chester Minor menderita delusi akut, dibayang-bayangi memori kelam masa lalunya saat perang. Suatu malam, Minor mengalami halusinasi. Dia lalu mengejar dan membunuh orang asing yang tidak bersalah bernama George Merritt. Saat kejadian itu, istri dan anak-anak George menyaksikan Minor menembak George persis di depan pintu rumahnya sendiri. Karena kejahatan tersebut, Minor dibawa ke pengadilan untuk diadili. Mendapat pembelaan karena faktor ketidaksengajaan, Minor bebas dari tuntutan hukum. Tapi dianggap memiliki kelainan jiwa dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa Broadmoor di London untuk mendapatkan perawatan medis. Di lain sisi, Profesor James Murray diterima oleh Dewan Delegasi Oxford University di komisi yang bertanggung jawab merancang apa yang akan menjadi kamus bahasa Inggris Oxford. Kamus mengesankan yang mampu mencantumkan setiap istilah bahasa Inggris dan menjelaskan etimologi serta variasi maknanya dengan kutipan sastra untuk mendukung. Pekerjaan ini sudah dimulai 20 tahun yang lalu, namun penyelesaiannya cukup sulit, mengingat banyaknya istilah dan kecepatan perubahan kosakata bahasa Inggris seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Murray mempunyai ide untuk mengajukan permohonan kepada seluruh masyarakat Inggris. Ia meminta siapapun bisa menjadi kontributor dengan memberikan referensi kata dan bisa dikirim melalui pos yang dialamatkan kepada komisi. Saat itu, Murray menjabat sebagai direktur komisi. Di Broadmoor, Minor mengalami ketidakstabilan antara momen kegilaan dan kejernihan. Dalam salah satu episode tersebut, dia menyelamatkan nyawa seorang penjaga dengan mengamputasi kakinya saat mengalami kecelakaan tertusuk besi pagar di dalam area rumah sakit. Karena alasan ini, Direktur Rumah Sakit Jiwa Richard Bryan memutuskan untuk bereksperimen dengan teknik baru, memberi dukungan psikologis. Bryan mengizinkan Minor memiliki perpustakaan kecil dan tempat untuk melukis. Minor juga meminta untuk menyumbangkan dana pensiunnya kepada Eliza, janda dari George, pria yang dia bunuh, tapi dia awalnya menolak karena kebencian yang dia simpan padanya. Minor mengetahui inisiatif Murray dalam proyek penyusunan kamus Oxford dan mulai berkontribusi mengirimkan ratusan kata, lengkap dengan kutipan dan contohnya. Kontribusi Minor menyelamatkan pekerjaan komisi dan Murray, yang masih dinilai terlalu lambat
oleh pihak delegasi. Murray pergi menemui Minor dan mengetahui kondisi sebenarnya, dan persahabatan yang kuat segera terjalin di antara mereka. Murray memutuskan untuk bungkam tentang kondisi kesehatan Minor dari rekan-rekannya di Oxford dan istrinya Ada. Sementara itu, Eliza dengan rasa terpaksa menerima tawaran Minor dan pergi ke Broadmoor untuk menemui pembunuh suaminya itu. Semakin lama Eliza merasa kasihan padanya dan mulai sering mengunjungi Minor dan membawakannya buku sebagai hadiah. Minor membalasnya dengan mengajarinya membaca sehingga ia dapat mewariskannya kepada anak-anaknya dan memungkinkan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Brian memutuskan untuk membiarkan hubungan ini berkembang sebagai bagian dari eksperimen penyembuhan Minor. Volume pertama Kamus Oxford telah dirilis dan Murray mendapat gelar Doktor Honoris Causa. Setelah volume 1 dirilis, beberapa anggota Dewan Delegasi ada yang mengkritik Murray bahwa karya tersebut dianggap tidak laris dan tidak banyak kata yang umum digunakan. Di balik protes ini adalah Henry Bradley yang ingin mendiskreditkan Murray dan mengambil posisinya sebagai kepala proyek. Sementara itu, hubungan Minor dan Eliza semakin erat. Eliza memperkenalkan Minor kepada anak-anaknya, namun putri sulungnya menampar Minor karena dia sadar bahwa ia sedang menghadapi pembunuh ayahnya. Tak lama kemudian, Eliza mencium Minor, menanyakan apa yang dia lakukan jika perasaan yang dirasakan benar-benar adalah rasa cinta. Semenjak itu, jiwa Minor tidak stabil. Dia berhalusinasi terhadap suami Eliza dan berpikir bahwa dia sudah membunuh George 2 kali karena perasaan tersebut. Untuk menghukum dirinya sendiri, Minor melakukan tindakan ekstrim dengan memotong alat kemaluannya sendiri. Brian menganggap terapi eksperimental ini sudah gagal. Dia mencabut hak istimewa Minor dan beralih ke metode yang lebih kejam. Karena metode ini, kondisi Minor semakin memburuk. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Brian sudah di luar akal sehat. Mendapat laporan dan foto-foto kondisi Minor selama di Broadmoor, Murray mengunjunginya. Karena kondisi kejiwaan Minor yang semakin parah, Murray diusir dan melarangnya untuk datang kembali. Krisis terjadi ketika seorang jurnalis yang ditugaskan oleh Oxford Press menyelidiki kondisi Minor dan menemukan kebenaran tentang dirinya. Namun karena tergerak oleh rasa belas kasihan, jurnalis tersebut mendiskusikan artikel tersebut dengan Murray, yang kemudian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bradley mengambil kesempatan ini sebagai dalih untuk pemecatan Murray dari proyek Kamus, juga memastikan bahwa nama Minor akan dihapus dari daftar kolaborator. Ada, istri Murray, awalnya terkejut dengan kelalaian tersebut. Segera menyadari betapa Murray sangat peduli dengan Minor dan proyek Kamus. Tanpa sepengetahuan Murray, Ada datang menemui Dewan Delegasi untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi Murray dan Minor dalam proyek Kamus Oxford. Hal ini dilakukan Ada supaya pihak Dewan mempertimbangkan kembali keputusan-keputusannya dan bisa lebih menghargai jerih payah orang-orang yang berada di komisi selama penyusunan Kamus. Murray menemui Eliza, memberi kabar tentang kondisi Minor yang semakin mengenaskan. Mereka berdua datang ke Broadmoor dan Eliza berhasil kembali menyadarkan kewarasan Minor. Murray dengan bantuan koleganya Freddie Furnival berhasil mendapatkan peninjauan ulang persidangan dengan harapan bisa mengeluarkan Minor dari rumah sakit jiwa. Saat persidangan, meskipun Eliza sudah memberikan kesaksian-kesaksian yang sangat meringankan untuk Minor, juri tetap tidak dapat mencabut diagnosis kegilaan tersebut. Murray dan Furnival akhirnya mengambil langkah terakhir, mengajukan banding ke Menteri Dalam Negeri Winston Churchill.
Mendengar betapa bersemangatnya Murray membela Manor, Churchill memutuskan untuk mendeportasi Manor ke Amerika sebagai orang asing yang tidak diinginkan. Hal ini adalah upaya terbaik agar Manor bisa bebas dan keluar dari rumah sakit jiwa Broadmoor. Manor dan Murray mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka sebelum mereka berpisah. Sementara itu, Furnival mengangkat kembali Murray sebagai penanggung jawab komisi dalam proyek Kamus Oxford selanjutnya dan melakukan pemulihan nama Manor di antara para kolaborator dalam penyusunan Kamus volume pertama. Murray meninggal karena radang selaput dada pada tahun 1915 setelah dianugerahi gelar kebangsawanan, sementara Manor meninggal karena pneumonia pada tahun 1920. Edisi pertama Kamus Bahasa Inggris Oxford selesai pada tanggal 1 Januari 1928, 70 tahun setelah konsepsinya. Terdiri dari 12 buku, 414.825 kata, disertai dengan 1.827.306 kutipan ilustrasi. Tema utama film ini adalah kekuatan kata-kata dan bahasa dalam membentuk dan merepresentasikan kehidupan. Manor menemukan pelarian dari kegilaannya melalui bahasa, dan Murray menyadari keajaiban kata-kata dalam merangkul kompleksitas manusia. Perjuangan Murray dan Manor menciptakan lapisan emosional yang dalam. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya menemukan kedekatan dan kesamaan dalam kecintaan mereka terhadap bahasa. Film membahas keterlibatan moral dan etis dalam menerima kontribusi dari seseorang yang melakukan kejahatan. Pertanyaan tentang apakah prestasi seseorang dapat dipisahkan dari perbuatannya menjadi tema sentral. The Professor and the Madman mengangkat tema penghargaan atas kontribusi yang tidak biasa. Meskipun Manor tidak pernah menerima pengakuan resmi, film ini memberikan rasa hormat dan penghargaan atas kontribusinya yang monumental. Sinematografi film ini mengungkap atmosfer era Victoria dengan indah. Desain produksi menciptakan dunia yang otentik, baik itu di kamar-kamar suram Broadmoor maupun di ruang kerja penuh buku-buku milik Murray. Skor musik oleh Bear McCreary memberikan sentuhan emosional yang mendalam. Penggunaan musik mendukung nuansa dramatis dan memberikan kekuatan pada momen-momen kunci dalam film. Film ini menyampaikan pesan tentang pentingnya bahasa sebagai sarana untuk memahami, menyembuhkan, dan menghubungkan manusia. Bahasa diangkat sebagai kekuatan yang mendalam dalam menggambarkan kehidupan. Melalui karakter Manor, film ini mengkritik stigma seputar kesehatan mental pada masa itu. Manor yang dianggap gila menunjukkan bahwa di balik kegilaan dapat tersimpan kekayaan intelektual dan kepekaan yang luar biasa. Pengakuan Manor sebagai seorang narapidana membuka pertanyaan tentang keadilan, pengampunan, dan apakah seseorang dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi positif setelah melakukan kesalahan. The Professor and the Madman adalah film yang memukau, mengajak penonton untuk merenung tentang keajaiban bahasa dan kekuatan kata-kata. Dengan penampilan luar biasa dari Mel Gibson dan Sean Penn, film ini berhasil menggambarkan perjuangan, kegilaan, dan hubungan yang tidak terduga dalam penciptaan Oxford English Dictionary. Tema-tema seperti keterlibatan moral, kekuatan kata-kata, dan pertanyaan etis memberikan kedalaman pada cerita yang berdasarkan kisah nyata ini. Film ini menjadi penghormatan terhadap dua tokoh luar biasa yang meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, bersatu untuk menciptakan salah satu karya paling monumental dalam sejarah linguistik. The Professor and the Madman adalah perjalanan emosional yang memperkaya dan memikat penonton, meninggalkan pesan tentang keindahan dan kekuatan kata-kata dalam kehidupan manusia.